this komputer atau to lokal komputer ya. Untuk permintaan izin itu ada di sini, tidak di breakout room. Karena kalau di breakout room saya tidak bisa untuk memberikan izinnya. Karena harus satu ruangan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk permintaan izin record itu wajib satu ruangan dan saya itu standby di main session atau di ruangan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu misalkan tidak bisa melakukan meminta izin, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, keluar lalu masuk lagi ke Zoom ini. Biasanya solusinya seperti itu, ya. Tapi misalkan memang tidak bisa untuk melakukan perekaman, bisa saja dari akunnya Bapak Ibu maupun ada anomali atau ngebug dari Zoom yang kita punya. Jadi, Bapak Ibu itu dipersilakan untuk menggunakan Zoom pribadi atau Google Meet pribadi. Ya, jadi clear ya, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Misalkan tidak bisa melakukan perekaman, maka Bapak Ibu bisa keluar, lalu memakai Zoom meeting pribadi atau Google Meet pribadi, kemudian link itu dikirimkan ke dosen penguji. Ya, jadi dipersilakan untuk memakai Zoom meeting pribadi ataupun Google Meet pribadi. Zoom ini hanyalah sebagai fasilitas dari jurusan agar kita itu bisa satu ya informasinya ya di sini. Lalu yang kedua adalah mahasiswa melakukan perekaman, ya, mahasiswa melakukan perekaman atau record itu di ruang diskusi atau ruang breakout room. Sekali lagi, mahasiswa melakukan perekaman di ruang diskusi atau di breakout room, ya. Jadi agar tidak terlalu banyak filenya, tidak terlalu. Iya, Ibu. Mohon maaf izin merekod. Baik, baik, Bu. Silakan, Bu. Iya, Ibu. Sudah. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik. Puasanya Nah, lancar, Ibu. Alhamdulillah masih semangat, Bu, sampai hari ini. Iya, baik, Ibu. Bu, Terima apakah Ibu kasih, Ibu, sudah siap, sudah Bu? meluangkan waktunya. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, Apakah sudah siap, Ibu, untuk mempresentasikan proposalnya? insya Allah. Luar Izin biasa, Ibu. share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Ibu. Oh iya, ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Agustina dari kelas A18. Izinkan saya untuk memaparkan eh, proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa MTS Bahrul Ulum Tajinan. Sebelumnya, latar belakangnya adalah satu, pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa, berperan penting dalam pengembangan kemampuan intelektual dan emosional peserta didik. Yang kedua adalah generasi digital menuntut pendidik atau guru untuk memanfaatkan teknologi secara inovatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Kemudian fenomena atau kesenjangannya yang ada, yang pertama adalah pembelajaran akidah akhlak di MTS Bahrul Ulum itu masih didominasi dengan metode konvensional atau ceramah. Yang kedua, jadi berpengaruh kepada siswa, siswanya kurang aktif, cepat bosan, dan hasil belajar cenderung rendah. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif yang optimal. Kemudian urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah pembelajaran akidah akhlak yang kurang efektif. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 7 MTS Bahrul Ulum pada mata pembelajaran akidah akhlak.
Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 MTS Bahrul Ulum pada mata pembelajaran akidah akhlak. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh signifikan penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 7 MTS Bahrul Ulum pada mata pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, mengetahui besarnya pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 7 MTS Bahrul Ulum pada mata pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, teori utama yaitu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah media yang memungkinkan interaksi dua arah antara siswa dan sistem pembelajaran menurut Munir 2017. Yang kedua, Cognitive Theory of Multimedia Learning. Menurut Meyer tahun 2001, pembelajaran yang lebih efektif jika siswa memproses informasi melalui saluran visual, auditori secara bersamaan. Kemudian penelitian relevan. Yang pertama dari Rahmawati tahun 2020, penggunaan media interaktif, hasilnya penggunaan media interaktif berbasis Android meningkatkan hasil belajar PAI di SMP Negeri 2 Malang. Yang kedua dari Fauzan tahun 2022, hasilnya media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint meningkatkan hasil belajar akidah akhlak di MTS Darul Falah. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Desain penelitiannya pre-test dan post-test control group design. Lokasinya di MTS Bahrul Ulum Tajinan. Tajinan itu berada di Kabupaten Malang, Ibu. Kemudian subjek atau populasi atau sampel populasinya siswa kelas 7 MTS Bahrul Ulum tahun ajaran 2025-2026. Sampelnya sampel jenuh yaitu seluruh siswa dari 2 kelas. Jadi saya ambil 2 kelas. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan datanya yaitu pretest dan post-test, kemudian observasi, ada kuesioner dan dokumentasi, serta wawancara. Wawancara itu pun jika kalau memang dibutuhkan, Ibu. Gitu. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji normalitas dan homogenitas, uji hipotesis atau t-test. Fokusnya kredibilitas penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis. Penutupnya, kesimpulan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran akidah akhlak yang lebih efektif melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Kemudian diharapkan proposal penelitian ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di MTS Bahrul Ulum Tajinan. Kesan kami tentang pentingnya penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Ibu Dwi yang sudah mempresentasikan proposalnya dengan semangat ya Bu. iya, Semangat iya sekali Ibu. hari ini. Iya, Baik, Ibu, proposal Ibu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa MTS Bahrul Ulum Tajinan. ya. Ibu, eh, Sebentar Ibu, oh, saya turunkan dulu, boleh? oh iya, silakan Bu. Sebentar. Ini kok tidak ada. Mau di Oh, stop ini, screen ini. atau Iya, bagaimana? stop Ini. screen. Iya, stop share. Iya, sampai. Ya. Nah, Oke. baik Ibu. Apa yang Ibu maksud dengan media pembelajaran interaktif di dalam penelitian yang Ibu ajukan ini? Iya, Eh, saya menggunakan
PPT, PPT PowerPoint yang interaktif, Ibu. Hmm. Jadi untuk menggunakan gambarnya itu gambarnya yang lebih menarik untuk perhatian eh, siswa kelas 7 gitu, Ibu. Mhm. PowerPoint interaktif. Mengapa Ibu memilih PowerPoint interaktif? Kan media interaktif yang lainnya banyak, Bu. Ya, iya Nah, Ibu. ah, Iya. Eh, Kayaknya itu nanti bisa sambil menjelaskan Ibu gitu. Kalau PPT kan masih ada materinya gitu. mhm, Kemudian kita nanti bisa menjelaskan. Kemudian juga ada gambarnya juga. Jadi anak-anak itu lebih tertarik gitu Ibu. mhm. Apakah gambar tersebut gambar yang apa bergerak atau tidak? Apa yang akan Ibu buat nanti? Seperti apa Oh gitu. PPT-nya? Kayaknya tidak yang bergerak Ibu. Kalau bergerak nanti eh, sayanya masih belum bisa untuk menggunakan yang bergerak. Jadi Aha. menggunakan yang belum bergerak tapi gambarnya itu yang menarik anak-anak gitu. Begitu. Jadi Ibu Ya, menggunakan eh, PowerPoint PowerPoint. yang Iya. ada di ini ya, Bu, di laptop begitu. Ya, iya, iya. Nanti menggunakan apa? Lovable kan bisa Ibu menggunakan Oh apa iya. itu? Ya, aplikasi Lovable. Iya, Aplikasi apa baik. Nah, ini iya, di metode penelitian yang Ibu ajukan hanya belum iya, spesifik. Makanya saya tadi bertanya media pembelajaran interaktif apa. Kemudian Ibu iya, iya. menyampaikan media pembelajaran interaktifnya berarti berbasis PPT ini ya apa interaktif gitu. Interaktif, iya betul. Interaktif. Oke. Jadi yang Ibu masukkan itu teks. Selain teks ada gambar-gambar. Ya, iya Ibu. Selain itu ada lagi yang ingin Ibu Hmm, tuliskan? Ibu oh, input begitu. tidak, tidak itu aja Ibu. Baik. Ya, Kemudian ini di dalam materi, di dalam mata pelajaran akidah akhlak. Nah, mengapa ya, Ibu ya. memilih mata pelajaran akidah akhlak sebagai ini ya, mata pelajaran PAI-nya begitu? Mengapa tidak fikih atau yang lain begitu? Iya, iya. Menurut saya akhlak itu nomor satu Ibu, gitu. Jadi apa? Sebentar, maaf Ibu ya, ini sambil Iya, ngecas. iya, iya, silakan Bu. Ya, Hmm. ada apa ya? Nah, begini, untuk mengapa saya mengambil mata pelajarannya akidah, itu yang pertama itu kalau akidah itu biasanya apa pelajaran yang sering mencontohkan, Ibu. Ya, misalnya akhlak kita dimulai dari yang pertama tersenyum, kemudian yang kedua itu salim, yang bagus, yang benar itu yang bagaimana gitu. Jadi bisa nanti dicontohkan dengan gambar-gambar itu dan juga nanti disertai dengan materinya gitu Ibu. Hmm. Apakah selama ini para siswa itu akhlaknya masih ada yang kurang, Bu? Atau rendah atau bagaimana, Bu? Iya, Sehingga Ibu ingin iya. meneliti penelitian ini. Oh gitu. Ya, namanya juga remaja ya Ibu ya. Remaja kan SMP itu juga menginjak remaja. Itu pasti ada aja. Ya, Mhm. tidak 100% itu tidak, tapi ada gitu Ibu. Meskipun di situ kan di lembaga ini kan berbasis pesantren, cuma Mhm. ada yang dari luar gitu loh Ibu. Jadi tidak Mhm. semua di pesantren, tapi ada yang istilahnya dodok dari rumah gitu Ibu. Gitu. Mhm. Baik, Ibu tadi menyampaikan di latar belakang permasalahan bahwa di sekolah tersebut ditemukan siswa itu kurang aktif, kemudian apa bosan begitu ya Ya, cepat bosan. terhadap ya cepat bosan terhadap mata pelajaran akidah akhlak ini. Nah, eh, data data empiris apa, data konkret apa yang Ibu temukan? Nah, setelah Ibu mengadakan studi pendahuluan dulu, kan sebelum Ibu membuat proposal pasti Ibu mengadakan studi pendahuluan dulu ya, Iya, observasi dulu iya, ke sekolah iya, begitu ya. Nah, iya. ada datanya tidak Bu? Data empiris apa yang Ibu temukan yang menunjukkan Oh, bahwa misalnya siswa ini kurang aktif, kemudian cepat bosan gitu, mudah bosan. iya. Eh, yang saya temukan begini, Bu ya. Waktu itu saya hanya mengamati saja di sana. Gurunya waktu menjelaskan itu eh, ada yang leyeh-leyeh. Tahu Ibu, maaf ya leyeh-leyeh. Iya,
Iya, iya, laya-laya. Kadang ada yang menggambar, kadang ada yang apa ya? Pokoknya gerak-geriknya anak-anak itu kayaknya itu kayak sudah atau mungkin jamnya juga sudah jam siang gitu Ibu pas waktu saya ke sana Mhm, begitu. Jadi saya temukan itu. mhm. Soalnya ini di judul Ibu, di penelitian Ibu kan hasil belajar. Ya. Ya, nah indikator hasil belajar Oh, itu apa, Bu? iya. Nah, Iya. berarti itu harus Eh, lebih baik gitu ya, lebih baik Ibu tambahkan nanti di latar belakang itu ada bukti pendukungnya, gitu, bukti data oh gitu. empirisnya Iya, ya, data konkretnya. iya. Apakah dari nilai harian, Ya, tugas iya, atau iya. apa gitu ya. Iya, iya, baik-baik Kemudian Bu. ketuntasannya, Bu. Ya, kan ada kriteria ketuntasan minimal tidak di sekolah tersebut di mata pelajaran Iya. akidah akhlak. Ya, Misalnya iya, iya, iya. kriteria ketuntasan minimalnya berapa? Ya, eh, Siswa dapat dikatakan lulus minimal nilainya itu berapa nilainya berapa? begitu. Iya, betul. Kemudian dari kelas tersebut berapa persen misalnya yang lulus, berapa Iya, persen betul. yang masih belum tuntas begitu. Nah, mungkin data-data demikian perlu ditambahkan di latar belakang Iya, untuk memperkuat latar belakang penelitian Ibu. iya, iya. Untuk nilai saya memang belum sampai ke sana Ibu. Iya. Hanya mengamati saja. Nah, baik, tidak Oke. apa-apa Bu. Nanti ke depannya barangkali ya Bu Iya, bisa baik Ibu Ibu. tambahkan Iya, informasinya. iya. Oke. Berikutnya Ibu untuk di rumusan masalah ini Iya, yang pertama apakah iya, seberapa? Yang kedua seberapa ya? iya, Ya. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran interaktif? Apa yang ingin Ibu temukan di dalam perumusan Ibu antara nomor satu dan dua? Apa yang ingin iya. Ibu temukan gitu ya? Yang pertama, Mhm. apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Jadi, apa ya? Untuk yang itu kan penelitian saya kan ada dua kelas ya, Ibu ya. Berarti Mhm. untuk yang pertama itu tanpa perlakuan untuk yang satu kelas dengan perlakuan. Jadi saya ingin apakah yang ada perlakuan ini nilainya itu akan lebih jadi apa ya Bu ya namanya kayak membandingkan gitu ya Bu ya. Oh Jadi iya, baik. yang ya yang yang kelas yang tanpa perlakuan dengan yang dengan perlakuan ini apakah nanti apa nilainya yang ada perlakuan ini nilainya lebih tinggi gitu Ibu. Kalau yang nomor Kemudian dua Ibu, yang nomor dua eh, tadi apa ya? seberapa Apa besar pengaruh? ya, berapa besar pengaruhnya. Jadi nanti setelah pretest dan posttest itu nanti kita apa bandingkan nanti berarti berapa kenaikannya, naiknya itu nanti berapa gitu Ibu. Baik, baik. Berdasarkan jawaban Ibu tadi, berarti Ibu ingin membandingkan ya tadi. Nanti Ya, bisa diperbaiki rumusan masalahnya yang eh, menunjukkan hasil belajarnya berarti ya Bu, hasil belajar iya, akidahnya yang akidah akhlak, iya, memakai dan yang tidak. Nah, nanti bisa iya, betul. disesuaikan untuk kalimat rumusannya. Oh gitu, iya, 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 iya. Iya. Untuk I- baiknya bagaimana Ibu? Ya, Ibu bisa mengubahnya, mungkin menanyakan bagaimana gitu hasil belajar akidah akhlak di bisa sebelum atau sesudah mungkin Oh iya, 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 ya. iya, Bagaimana iya Ibu. hasil belajar? Bagaimana hasil belajar siswa Ya, sebelum menggunakan media pembelajaran interaktif iya, siswa kelas 7 MTF pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian nanti iya, sesudahnya seperti apa sehingga iya, akhirnya nanti Ibu dapat membandingkan gitu. Nah, kemudian iya, yang selanjutnya bagaimanakah pengaruh? Nah, nanti Ibu sampaikan di sana ya. Nanti iya, terlihat bagaimana eh, pengaruhnya gitu. Seberapa jauh tadi. Kalau seberapa jauh, mungkin kata kuncinya bisa diganti juga ya Ibu supaya jadi iya. lebih menunjukkan proses nanti ketika Ibu
menjelaskan di bab 4. Kalau pertanyaan kata kunci apakah, nah itu sepertinya bisa dijawab dengan iya dan tidak, Oh iya, gitu ya. iya, 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 Apakah ini nih? Iya, 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 iya. Hanya singkat iya atau tidak gitu iya ya, Ibu itu ya. juga sudah bisa menjawab penelitian. Tetapi kalau Iya, betul. Ibu menggunakan kata kunci bagaimana, nanti Ibu akan leluasa kemudian menjelaskan Proses ya, Ibu ya. prosesnya. Iya, Iya. betul. Oh, Karena iya, kan iya, yang iya, iya. yang dibutuhkan itu ya, kita Iya, melaporkan laporan penelitiannya. iya. Iya, Bu. Baik, Ibu, Iya. Ibu menggunakan daftar pustaka berapa, Bu? 25 kemarin. 25 itu. Sudah Iya. sesuai, Bu, dengan pedoman? Kenapa, Ibu? Dengan pedoman tugas akhir yang dikeluarkan oleh PJJ 25 itu apakah sudah sesuai? Iya, 25. Iya. Formatnya Ibu menggunakan apa? Ibu atau sudah menggunakan aplikasi mungkin? Aplikasi Eh, ada yang Mendeley gitu. menggunakan aplikasi ya Mendeley, tapi ada juga saya yang ini apa menambahkan sendiri, Ibu. Oh Gitu. iya baik. Ya, Iya. saya menemukan ketidakkonsistenan dari ini ya format Penulisan ya, Ibu penulisan di ya. daftar pustaka. Iya, Oleh karena itu nanti iya. diharapkan dikonsistenkan ya Bu. Kemudian Iya. tahunnya juga ya tahunnya juga harus jelas. Kemudian ada yang cukup lama juga tahunnya. Mm-mm. Nah, agar Iya. lebih mutakhir tahun referensi yang dapat Mm, kita gunakan itu mm. bagusnya itu lima tahun terakhir. Oh, 5 tahun iya. terakhir berarti kalau Iya. sekarang 2026 mungkin 2020 ke sini ya Iya, Bu. baik Ibu. Iya. Nah, tetapi Sama bolehlah tanya 10 Ibu ya. ya. Iya, tanya. Kayak kalau kayak teori-teori yang eh, dulu zaman dulu itu kan apa keluarnya juga tahunnya tua ya Ibu ya. Kemudian saya Mhm. mau mencari yang lebih muda itu yang di mana ya Tidak Ibu ada. ya? Oh, ya kalau memang sudah tidak ada lagi, misalnya tidak ada lagi yang terbaru, itu adalah Iya. babonnya, ya mungkin bisa ya Bu ya. Nah, Iya, asal kayak tidak teori-teori. mendominasi, misalnya, asal Iya. tidak mendominasi, misalnya satu, dua atau beberapa begitu, asal Oh tidak gitu. mendominasi. Iya. Kalau memang sudah Iya. ada, kalau itu adalah utama, misalnya referensi utama memang babonnya dan tidak ada yang keluaran baru, ya itu bisa saja sepertinya ya, bisa saja Oh gitu. digunakan, tapi tidak mendominasi juga. Nah, Ibu, Oh Ibu gitu. menggunakan referensi siapa tadi, Ibu? Kenapa? Yang sebentar. Ya, materinya untuk kajian teori, Oh, ya. apakah sudah relevan, Ibu? Misalnya Ibu menggunakan teori media pembelajaran interaktif. Ya, menggunakan punyanya Munir Mhm. tahun 2001 tapi Ibu. Nah, ya tidak apa-apa. Hasil belajar, Bu. Ya, Hasil belajar. oh bukan saya menggunakan yang media pembelajarannya itu punyanya Munir, Mhm. kemudian kognitif kognitif teorinya menggunakan Meyer. Iya. Hasil belajarnya kok belum saya ini ya, belum Ya, saya munculkan ya di PPT ya. ya baik. Iya. Tapi sudah Ada cantumkan di ada di proposal proposal ada ada Bu. Ibu. Oh, baik. Iya, Jadi nanti kalau iya. sudah Ibu tuliskan, tinggal Ibu simpulkan saja benang merahnya apa begitu ya. Oh gitu. Eh, Ya ya. ya Saya hasil tulis dulu belajar, Ibu. kemudian ada media pembelajaran interaktif dengan hasil belajar begitu. Nah, Ibu Iya. simpulkan hasil benang merahnya apa begitu di dalam teori itu. Ibu simpulkan sendiri dari beberapa teori. Iya. Untuk Ya, metode Ibu. penelitian, Ibu tadi menyampaikan menggunakan eksperimen. Nah, Iya. alasan Ibu menggunakan metode tersebut apa? Apa tidak metode yang lain? Eh, Sebenarnya begini Ibu. Saya itu juga belum 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 apa ya, belum paham betul eksperimen itu yang bagaimana begitu loh Ibu. Jadi eh, saya hanya menggunakan sesuai dengan teori saja begitu. Eksperimen itu yang eh, apa ya Ibu ya? Penelitian yang maksudnya itu yang benar-benar baru atau gimana ya Ibu ya? Nah, tadi kan berdasarkan tujuan penelitian yang Ibu ajukan ingin Iya, mencari pengaruh, kata Ibu kan iya ingin betul mencari betul bagaimana betul betul. pengaruh media interaktif Ya, terhadap pembelajaran ini akidah
akidah akhlak. Akidah Nah, ya, di sana betul. berarti Ibu tujuannya ingin melihat apakah pengaruh tidak begitu. Seberapa signifikan tadi Signifikan Bu. ya. Heeh. Ya. Seberapa Ah, signifikan. Kalau seberapa jauh, jauh berarti ukurannya apa Bu? iya, Kilometer Bu atau apa? Nah, iya kalau betul seberapa betul jauh. betul. Nah, ingin Iya Ibu. melihat bagaimana pengaruhnya begitu. Nah, kalau Iya. ingin melihat bagaimana pengaruh, membandingkan apakah ada pengaruh antara satu variabel yang dikaitkan dengan variabel yang lain, nah Ibu betul Ibu cocok menggunakan metode ini begitu Iya. eksperimen. Iya. Itu ya Iya. Ibu. Hmm. Oh iya Nah, iya iya. yang ingin saya tanyakan kembali Bu, bagaimana Ibu menentukan populasi dan sampelnya Bu? Karena di dalam Eh, penelitian Ibu belum menuliskan jumlahnya. Tadi saya juga tidak mendengar jumlahnya berapa siswa, Bu, di kelas iya. yang Ibu pilih. Eh, Kalau saya populasi dan sampelnya semuanya, jadi semua kelas kan ada 3 kelas Ibu ya, Hmm. ada 3 kelas, kelas 7 itu, tapi saya mengambilnya ada 2 kelas, Nah, jadi semua kelas kelas. 7 jumlahnya berapa, Bu? Kelas 7 itu jumlahnya, kalau jumlah total saya nggak tahu ya. Nah, nanti Kalau Ibu tanyakan, cari tahu ya, berapa jumlah keseluruhan populasi. oh gitu, Kemudian, ya 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 iya, ya ya. Ibu menentukan sampel. Nah, Ibu menentukan sampel. Nah, mengapa kelas tersebut dipilih sebagai sampel Ibu? Alasannya apa? Ibu tuliskan, tambahkan di proposalnya juga. Lalu Oh ya, jumlahnya berapa? Nah, sampelnya jumlahnya berapa? iya, Gitu. Dari sekian jumlah populasi, sampel yang Ibu tentukan berapa jumlahnya. Ini jumlahnya belum ada datanya. Jadi iya iya, silakan Ibu iya nanti Ibu, dicari ya Bu, ya siap, datanya Nggih. ditambahkan. Ya siap Ibu, Ibu, tadi kan Ibu ingin memilih satu kelas kontrol ya, satu yang kelas ya mendapatkan perlakuan. ya Nah, ya Ibu Ibu ingin memastikan bahwa memilih kelas tersebut kan bagaimana Ibu bisa menentukan bahwa kelas tersebut memiliki karakteristik yang sama begitu. ya Dua-duanya kemampuannya apa tadi rendah begitu ya Bu di dalam ya ya, pelajaran akidah akhlak Akidah, sehingga Ibu iya, menentukan kelas tersebut untuk diteliti gitu. teliti, iya, Nah, dari sekian banyak kelas 7, mengapa Ibu menentukan kelas kontrol yang ini, misalnya kelas A atau kelas B? Kemudian kelas iya, yang perlakuan ini, bagaimana Ibu menentukan? Ibu memilih kelas dua kelas tersebut, oh berarti ini memiliki karakteristik yang sama begitu. iya, iya. Begini Bu, kalau menurut informasi yang ada di sekolah itu eh, kelas yang untuk apa? Untuk mohon maaf Ibu ya, untuk yang anak agak ini agak apa ya, agak nakal itu ada sendiri gitu Ibu. Kemudian untuk yang nilainya ini jadi sudah disaring gitu Ibu. Jadi bisa nanti langsung menentukan begitu. Oh, jadi ada klaster-klasternya, Bu. Kelas Iya unggulan, betul. kelas Iya, ada kelas unggulan begitu ya, Bu. Ada kelas iya, unggulan, ada kelas iya, yang iya, biasa-biasa saja begitu. iya, Oh, baik, iya, baik, Ibu. Kemudian Ibu berkenaan dengan instrumen. Nah, Ibu iya, di dalam instrumen tes Ibu menyebutkan ini ya, ingin tes pilihan ganda, Ibu akan membuat tes pilihan ganda untuk menentukan hasil belajar. iya. Berapa soal yang akan Ibu tulis nanti atau gunakan Hmm. 20 soal Ibu untuk pilihan ganda saja. untuk pilihan ganda saja. Iya. Kemudian bagaimana Ibu menentukan bahwa eh, instrumen-instrumen yang akan Ibu gunakan ya selain tes juga itu instrumen yang valid dan terpercaya reliable Hmm. dapat Ibu gunakan. Oh gitu. Eh, jadi nanti saya itu apa mencari referensi dari guru. Jadi apa minta apa minta data otentiknya, misalnya ada LKS atau buku 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 paketnya gitu Ibu. Nanti saya pinjam untuk membuat soal itu. Gitu Ibu. Apakah Ibu akan menguji instrumen tersebut, menguji dulu instrumen tersebut? Kalau menguji dulu
Ya, diuji dulu Masih, misalnya dengan ya, langkah-langkah yang ilmiah. ya. Maksudnya ini soalnya ini hot atau anu gitu-gitu Ibu maksudnya. Nah, di dalam penelitian ada uji uji tes dulu, Bu. Uji Iya, ya, yang seperti itu. iya. Uji Maksudnya, validitas, uji iya, reliabilitas. iya, iya. Jadi untuk soal ini apa eh, berat, untuk soal ini ringan gitu gitu maksudnya Ibu. Ya, langkah-langkahnya, prosedurnya. Oh, Nah, gitu. nanti Ibu dapat tambahkan di dalam proposalnya. Gitu. Oh, ya, Hmm. ya, 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 ya. Ya, jadi untuk soal nomor satu ini misalnya, Nah, itu di kisi-kisi eh, soal ya yang Ibu oh tuliskan. ya kisi-kisi Nah, soal, iya, iya, ya. yang saya lihat di kisi-kisi soal, mengapa Ibu hanya mencakup C1, C2, dan C3? Iya, Nah, mengapa iya, tidak itu C4 hanya, juga begitu? iya, iya, itu hanya contoh saja Ibu, masih ada. Oh, contoh. Nah, berarti Ibu perlu juga melihat materi apa yang akan Ibu gunakan di dalam penelitian Ibu. Jadi akidah akhlaknya itu kan banyak pasti ya babnya, Ya, betul. subbab-subbabnya. Nah, materi apa Betul. yang akan Ibu gunakan nanti? Hmm, ya, 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 ya. Berarti saya ini ya harus meninjau dulu gitu materinya yang harus saya teliti nanti gitu Ibu ya. Iya, nanti kan Ibu pakai media. Ibu mau mengajar Iya, apa? iya, iya, Ibu betul, betul. Ibu bingung mau mengajar apa? Iya, Materinya apa kan banyak. iya, betul. Materi akidah akhlak selama ya Mm-mm. 1 semester kan dia 2 semester 1 tahun Iya, iya. banyak materinya. Jadi penelitiannya Iya, kan terbatas juga, Bu. iya. Izin Ibu, Nah, untuk untuk perlakuan ini eh, cukup satu materi aja ya Ibu ya? ya disesuaikan Iya, Ibu. iya. Nah, Ibu dilihat dulu kan tadi permasalahannya di mana. Nah, misalnya Iya, nanti materi akidah akhlak itu ada berapa bab ya iya, selama iya, selama 1 tahun ya berarti. iya, Misalnya ada iya, 5 bab. Nah, dari kelima bab ini mana yang paling sulit bagi mereka atau lihat mana Ibu. yang paling rendah begitu ya Iya, iya, nilainya gitu. Yang ingin Ibu lihat gitu nanti kan pengaruhnya apakah ada pengaruh, apakah meningkat atau tidak menggunakan media iya, interaktif yang tadi yang akan Ibu gunakan. iya, Jadi dipilih Ibu bab yang mana, materinya apa gitu. Kalau misalnya di materi bab 1 kalau tidak ada masalah kan untuk apa ngapain? diteliti begitu? Iya, Iya, betul, betul. iya kan tadi tujuannya ingin meningkatkan karena ada Iya, permasalahan. Kalau tidak ada iya, permasalahan, jangan diteliti, tidak usah iya, diteliti betul, juga betul, kan. betul. Nah, ingin melihat apakah ada pengaruh atau tidak. Yang nantinya juga kalau oh misalnya berpengaruh, oh dapat meningkatkan, akhirnya meningkatkan hasil belajar akidah akhlak, misalnya nilainya Iya, jadi meningkat dengan media interaktif ini. Nah, nanti ke depannya barangkali untuk rekomendasi para guru, oh para ternyata guru, iya, PowerPoint iya, iya. interaktif ini eh, apa Efektif dapat gitu ya. digunakan efektif karena efektif. Nah, Iya, berarti penelitian Ibu bagus, nanti bisa dijadikan referensi untuk para guru misalnya ya, iya, gitu dan lain iya, sebagainya. Nanti dipilih dulu. Jadi iya. Ibu belum menentukan ini materi apa. Belum Nanti Ibu. belum. Baik, nanti bisa dipikirkan ya dan Iya, ditanyakan tentunya ya betul. ke sekolah ke guru yang Iya, bersangkutan. Ibu, iya. mengapa alasan Ibu memilih lokasi tersebut, Bu? Apakah Ibu Eh, guru di sana juga? bukan, bukan. Kebetulan begini Bu, anak didik saya itu yang saya kan mengajarnya di madrasah apa? Madrasah Ibtidaiyah. Nah, itu kebetulan itu banyak yang ke sana, hampir 50% itu ke sana gitu loh Ibu. Jadi, oh, minatnya anaknya ini banyak yang ke sini gitu Ibu. Jadi, saya cenderung kepingin apa ya, meneliti lebih jauh di sana begitu. Hmm. Baik, baik. Nanti kalau Ibu sudah melihat materi ajarnya, kemudian modul modul ajar kurikulum dulu, Ibu mungkin bertanya dulu kurikulum apa yang digunakan di sekolah tersebut. Apakah Oh iya iya iya. menggunakan kurikulum Merdeka atau apa? Kalau kurikulum Merdeka berarti ada ini ya rencana pembelajarannya disebutnya Ya, modul iya, ajar ya kalau tidak salah. Modul belajar. Iya. ajar. Nah, Ibu lihat modul ajar yang materi yang Ibu sudah pilih. Bagaimana tujuan materi tersebut apa begitu. Nanti bisa Iya. disesuaikan dengan eh, soal-soal yang akan Ibu buat juga gitu Iya. ya.
Iya, baik Ibu. Baik, demikian Ibu untuk pertemuan hari ini. Semoga Ya, Ibu diberikan kelancaran, insya kemudahan, Allah. dan sukses. Kemudian dapat ditindaklanjuti dari pertemuan hari ini. Amin. Ya Ibu. Ibu terima Baik, kasih. ya sama-sama Ibu. Maaf Wassalamualaikum mengganggu. warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga diberi wabarakatuh. kesehatan ya Ibu ya. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin, Ibu. Iya, makasih Ibu ya. Izin, ya terima kasih. Izin meninggalkan Oke. ruangan ya Bu. Iya Ibu, iya monggo.